Hello everyone, welcome back to my channel. Oke guys, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi vektor. Nah, pada bab sebelumnya kalian sudah belajar tentang besaran dan satuan. Nah, masih ingat ya, besaran itu dibagi menjadi berapa? Ya, menjadi dua ya. Dan tapi tergantung ya, ini pembagiannya berdasarkan apa. Jika pembagiannya berdasarkan pokok dan tidaknya, itu kan dibagi menjadi dua, betul ya, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian jika dibagi menurut ada atau tidaknya arah, itu juga dibagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Nah, apa sih perbedaan besaran skalar dan vektor? Nah, pada waktu kalian SMP itu sebenarnya kalian lebih sering belajar tentang besaran skalar. Besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Nah, contohnya apa? Contohnya massa. Massa 5 kg. Nah, dia hanya memiliki angka saja, yaitu 5. Satuannya kilogram. Kemudian ada waktu. Nah, waktu 5 detik. Nah, 5 nilainya, kemudian detik itu adalah satuannya. Nah, ini adalah contoh-contoh besaran skalar. Nah, kemudian kalau misalkan besaran vektor itu yang seperti apa sih? Nah, mari kita bahas di video ini. Nah, sedangkan besaran vektor adalah besaran yang selain memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Contohnya, ketika kalian bermain games kemarin, ya, kita kemarin telah bermain games. Perintahnya adalah menjalankan Elsa dari posisi awalnya ke titik akhir dengan lintasan tertentu. Oke. Nah, selain kalian menyebutkan langkahnya berapa, kalian juga menyebutkan kemana dia bergerak, ya enggak? Nah, itu contoh bahwa ada besaran-besaran yang perlu kita sebutkan arahnya juga. Karena apa? Ketika kita bilang dia berpindah sejauh 5 meter. Nah, pindah 5 meter ke arah utara atau ke barat atau ke selatan itu akan berbeda gitu. Jadi ketika kita bergerak ke utara dan ketika kita bergerak ke barat dengan langkah yang sama, tentunya kita akan berada di posisi yang berbeda gitu, dari posisi awal ya. Makanya arah ini sangat penting untuk disebutkan. Nah, sehingga pada besaran vektor itu selain menyebutkan angka, kita juga perlu menyebutkan arah. Nah, apa sih contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jelas kalian pasti sudah pernah melihat aplikasi ini. Ya, ini adalah aplikasi Google Maps. Nah, ini salah satu pemanfaatan vektor. Kemudian kalian pernah melihat ini ya, navigasi pesawat. Ya, mungkin kalian jarang melihatnya, tapi ini sangat penting bagi pilot untuk menjalankan pesawatnya. Kemudian navigasi pada kapal, jelas itu juga sangat penting untuk dipelajari. Karena kalau misalkan kita tidak bisa mempergunakannya atau tidak memahami koordinat-koordinat, kita akan nyasar. Nah, untuk contoh-contoh lainnya, besaran-besaran apa sih yang termasuk dalam besaran vektor? Yaitu ada gaya. Nah, nanti kalian akan belajar di semester depan. Kemudian kecepatan. Kemudian ada percepatan. Ya, nantinya kalian akan belajar tentang apa aja sih yang termasuk dalam besaran vektor, mana yang termasuk dalam besaran skalar. Nah, ini juga nanti kaitannya dengan materi di matematika ya, yaitu matriks. Kemudian nanti juga pada materi ini kalian harus belajar tentang trigonometri, dan itu juga dipelajari di matematika. Nah, oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang vektor, akan dijelaskan tentang peta konsep dari materi ini ya. Nah, di sini vektor
itu dijabarkan menjadi 3 ya. Jadi nanti pada vektor kita akan belajar tentang bagaimana menggambarkan vektor, kemudian bagaimana sih mengoperasikan vektor, dan apa sih vektor itu. Nah, jadi bagaimana kita menyatakan vektor baik besarannya maupun arahnya, seperti itu. Kemudian nanti di operasi vektor itu ada penjumlahan dan pengurangan. Kemudian hasil dari penjumlahan maupun pengurangan itu kita sebut dengan resultan. Jadi mau dia dijumlah atau dikurang atau gabungannya, hasilnya itu disebut resultan, atau dalam bahasa Indonesianya itu hasil ya. Result itu hasil. Kemudian resultan ini bisa kita dapatkan dari 4 metode. Jadi ada 4 metode yang bisa kalian gunakan untuk menjumlahkan atau mengurangi vektor untuk mendapatkan resultannya, yaitu dengan metode segitiga, kemudian metode poligon, kemudian metode jajar genjang, dan metode kosinus atau aturan kosinus. Nah, aturan kosinus ini sebenarnya lebih detail di matematika ya, di trigonometri. Oke, kemudian kita masuk ke bagaimana sih menyatakan. Nah, bagaimana kita menuliskan vektor? Nah, di sini sudah ada contoh gambar vektor ya. Nah, jadi ketika ada tanda panah ini menunjukkan vektor. Nah, di sini sudah ada gambar vektor. Ketika ada tanda panah seperti ini biasanya menunjukkan besaran vektor. Nah, di sini arah dari tanda panah ini menunjukkan arah dari vektor. Kemudian panjangnya tanda panah ini menunjukkan besarnya vektor. Nah, bagaimana kita menyimbolkan vektor? Contohnya kita akan menyimbolkannya dengan huruf A ya. Jadi kita bisa menuliskannya dengan 3 cara, yaitu dengan garis tebal, simbolnya A tebal. Tapi kalau misalnya A tebal itu kan biasanya di ketikan ya. Pokoknya huruf yang tebal atau garis miring itu biasanya ada di tulisan ketikan. Nah, ini anggap miring ya. Kemudian kalau misalkan kita tulis tangan, biasanya kita menuliskannya dengan ada tanda panah di atas. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini ada tanda panahnya di atas simbol. Nah, ini adalah simbol dari vektor. Gitu. Nah, kemudian ketika kita akan menyebutkan atau kita akan menuliskan simbol besarnya vektor, itu juga beda lagi. Jadi ketika ada tanda mutlak seperti ini, jadi dari simbol vektor kemudian kita berikan tanda mutlak seperti ini, maka tandanya ini menunjukkan besarnya vektor. Oke, kita akan tuliskan contohnya. Ketika ada sebuah vektor seperti ini kan bisa kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini sumbu X-nya, ini sumbu X ya. Kemudian ini ke atas itu kan sumbu Y. Nah, misal di sini ketika kita proyeksikan dia berada tepat di titik 3. Kemudian ketika ini kita proyeksikan ke sumbu Y, itu menunjukkan titik 4. Nah, atau koordinat di sini adalah 3,4. Ini ya, 3,4 koordinat di sini, titik ini ya. Kalau di matematika pasti kalian sudah sering ya. Nah, kemudian kalau misalkan ada vektor seperti ini, bagaimana kita menuliskannya? Nah, menuliskannya seperti ini. Nah, ini karena vektornya vektor A ya. Kita tuliskan ini vektor A. Nah, 3 ini biasanya 3 ini karena 3 ini karena menunjukkan di sumbu X-nya, maka kita tulis I. Jadi kalau untuk di sumbu X kita tulisnya I, kalau di sumbu Y kita tulisnya J. Nah, di sini yang di sumbu Y itu kan 4, maka di sini 4J. Nah, ini kan karena dia positif semua ya, maka di sini juga positif semua. Nah, kemudian panjangnya vektor ini berapa?
Karena kita sudah tahu koordinatnya, di sini 3, di sini 4, kemudian ini jelas pasti siku-siku kan, maka di sini panjangnya berapa? Ya jelas 5 ya. Kalau kita hitung pakai Pitagoras, maka panjang dari vektor ini kita tuliskan sesuai simbolnya ya, ada tanda mutlak di sini. Panjangnya adalah 5. Nah, 5 satuan. Karena kita nggak tahu ini satuannya berapa, nanti biasanya disebutkan. Bisa jadi satuannya meter, bisa jadi satuannya sentimeter, nanti tergantung keterangannya. Kalau tidak ada keterangannya berarti satuannya ya satuan. Oke, ini tentang bagaimana menggambar. Oke, di sini kita akan menunjukkan tentang mana vektor yang searah dan mana yang berlawanan. Nah, di sini di gambar yang pertama ini ada 2 buah tanda panah. Panjangnya sama, itu tandanya ya besarnya juga sama. Kemudian kita lihat arahnya. Nah, arahnya juga sama, maka kita bisa menuliskan atau kita bisa mengatakan bahwa vektor A itu sama dengan vektor B karena dia searah. Nah, kemudian bagaimana dengan gambar yang kedua? Panjangnya sudah sama nih, tapi perhatikan tanda panahnya. Tanda panahnya ya berbeda ya. Yang A ke arah kanan, sedangkan yang B itu ke arah kiri. Maka tandanya vektor A berlawanan dengan vektor B. Nah, atau karena atau bisa juga kita menuliskan A-nya yang negatif, B-nya yang positif, itu juga sama saja. Gitu ya. Yang jelas A dan B itu berlawanan meskipun besarnya sama gitu. Jadi arah tentu berpengaruh ya meskipun besarnya sama. Itulah bedanya vektor dengan besaran skalar. Oke, di sini akan dicontohkan. Nah, semisal di sini ada vektor A, arahnya ke sini ya. Kemudian ini contoh misal besarnya 2 ya, biar nanti konsisten. Kemudian B itu 3, ini panjang dikit, ini panjang ini 3, ini B. Kemudian sedangkan C itu arahnya ke sini misal ya. Angkat lurus ya. Ini C. Nah, seperti ini. Bagaimana ketika kita akan menjumlahkan maupun mengurangi? Oke, bagaimana kita menggambarkan A ditambah B? Nah, tinggal kita gabungkan panah A dan B. Itu kan seperti ini, cuma tinggal ini A, ini B. Jelas ya penjumlahannya seperti apa? Misalnya 2 ini. Berarti hasilnya adalah yang ini resultannya. Ini resultannya ya. Kemudian bagaimana ketika A dikurangi B? Nah, karena B itu arahnya ke sana, maka ketika A min B itu arahnya kita lawankan. Karena positif ke kanan berarti ke kiri. Kalau negatif ke kiri, maka kita gambarkan ini A-nya tadi kan ke sana. 1, 2. Kemudian B-nya negatif berarti kita balik saja. Sini. Kan 3 ya, 1, 2, 3. Bagaimana resultannya? Nah, resultan itu kita menuliskan dari posisi awal ke posisi akhirnya. Atau kalau misalkan pada posisi itu berarti perpindahan posisinya ya. Di sini kan berarti posisi awalnya di titik ini, kemudian posisi akhirnya di sini. Maka resultannya ya inilah resultannya. Gitu ya. Ini resultan A sama ini A. Gitu pun kalau misalkan berarti kalau A min
kalau misalkan A ditambah C berarti seperti ini ya, A ditambah C jadinya seperti ini. Nah kalau A ditambah C ini kan 4 ya, ini A ini C. Nah maka resultannya di sini. Ini resultannya. Nah sedangkan kalau misalkan A ditambah C maka C-nya harus kita balik. Nah, nanti bentuknya hampir sama dengan yang ini justru, ya kan? Nah nanti kalian coba-coba lagi ya. Nah ini contohnya. Nanti kalian bisa explore sendiri bagaimana ketika A ditambah B ditambah C, bagaimana ketika A ditambah B dikurangi C, atau bagaimana ketika A min B ditambah C. Nah nanti kalian coba sendiri.